Di sini saya akan melakukan demo terkait pengajuan permohonan untuk tipe form IJPA. Langsung kita mulai aja dengan menekan tombol buat baru. Lalu pada pilihan tipe form SKA kita pilih form IJPA. Ketika sudah dipilih, maka di sini eksportir diwajibkan untuk mengisi terlebih dahulu data header sebelum masuk ke pengisian data goods dan lain-lain. Pada pengisian data header di sini terdapat beberapa inputan yang memang diwajibkan untuk diisi atau tidak. Jika semua inputan sudah terisi dan sudah sesuai, silakan diklik dengan melakukan klik tombol save data. Jika data berhasil tersimpan, maka tab goods, constructor, dan upload pendukung akan terbuka. Lalu pada pengisian data goods sama seperti pengisian data header, terdapat beberapa inputan yang memang diwajibkan untuk diisi dan ada juga beberapa inputan yang memang tidak diwajibkan untuk diisi. Jika semua data goods dirasa sudah sesuai, maka silakan disimpan dengan menekan tombol Save Goods. Lalu data goods berhasil tersimpan, lalu bagaimana caranya untuk merubah data goods yang sudah tersimpan tersebut? Di sini terdapat dua icon pada kolom option, di mana icon tersebut digunakan untuk melakukan edit data goods dan penghapusan data goods yang sudah ditambahkan. Lanjut masuk kepada tab constructor. Tab constructor di sini digunakan untuk membuat dokumen constructor atau file dari inputan-inputan yang disediakan oleh sistem, di mana nantinya file constructor tersebut bisa di-download oleh pelaku usaha dan di-uploadkan pada dokumen pendukung dengan jenis dokumen constructor. Namun jika eksportir mempunyai format tersendiri untuk constructor, silakan tab constructor tersebut dihiraukan dan untuk dokumen constructor diupload dengan dokumen constructor yang sudah dibuat oleh eksportir sendiri. Lanjut kepada pengisian dokumen pendukung. Pada dokumen pendukung di sini sama seperti form yang lain, terdapat beberapa dokumen yang memang diwajibkan untuk diupload dan tidak. Lalu ada juga satu dokumen yang memang bisa diupload menyusul dalam waktu 10 hari kerja setelah permohonan diajukan tersebut terbit, waktu itu yaitu waktu maksimal. Namun jika eksportir tidak mengupload dokumen yang memang bisa disusulkan tersebut dalam waktu maksimal 10 hari kerja, maka perusahaan tersebut akan otomatis terblokir by system. Untuk dokumen yang bisa disusul, yang bisa diupload menyusul itu yaitu dokumen BL yang ditandai dengan bintang berwarna oranye. Namun jika dokumen BL sudah diupload terlebih dahulu ketika pengajuan permohonan, maka
hiraukan keterangan dokumen yang bisa diupload menyusul tersebut. Jika semua data dirasa sudah oke dan sesuai, silakan disimpan dengan menekan tombol Save Data. Setelah menekan tombol Save Data, maka terdapat konfirmasi terkait nilai FOB USD yang nantinya akan digunakan sebagai acuan oleh IPSCA untuk melakukan approval permohonan yang diajukan. Lanjut kembali ke halaman pengajuan dengan menekan tombol back. Di sini terlihat satu data dengan jenis form IJPA yang barusan kita inputkan. Lalu untuk melihat detail data dari permohonan tersebut, silakan diklik pada baris permohonan. Di sini akan nampak atau muncul terkait detail dari perusahaan dan data goods. Lalu bagaimana untuk mengedit atau merubah data permohonan yang akan dikirim. Di sini terdapat beberapa icon yang bisa digunakan pada kolom aksi, di mana icon pertama digunakan untuk edit permohonan. Lalu jika dirasa data sudah sesuai, maka langkah selanjutnya yaitu eksportir diwajibkan melihat cetakan terlebih dahulu, di mana cetakan tersebut adalah output terakhir dan yang nantinya digunakan oleh eksportir. Lalu kita lihat dengan menekan tombol kedua, menekan icon kedua yaitu lihat pencetakan, lalu pilih belangko kosong. Di sini eksportir bisa mengecek ulang terkait data dari permohonan yang akan diajukan. Jika dirasa pada cetakan tersebut ada yang kurang atau terdapat data yang salah, silakan untuk diedit kembali data permohonan dengan menekan tombol edit permohonan. Namun jika dirasa pada cetakan tersebut sudah oke atau sudah clear, maka silakan dikirim dengan menekan tombol checklist atau icon ketiga dengan keterangan kirim ke IPSCA. Kita coba kirim permohonan. Di sini terdapat konfirmasi ulang terkait nilai FOB yang terdapat pada data goods, pada invoice, dan pada PEB. Jika semua nilai FOB sudah sesuai, silahkan dilanjut. Setelah dilanjut, terdapat konfirmasi ulang terkait data goods pada permohonan yang akan diajukan dan beberapa informasi terkait penginputan serial belangko. Dikarenakan form IJPA ini termasuk form konvensional, maka diwajibkan untuk mengisi serial belangko yang nantinya serial tersebut akan dicek kepada sistem, kepada aplikasi e-form, apakah valid atau tidak. Jika nomor serial belangko tidak valid, maka silahkan untuk di cross check kembali pada aplikasi e-form apakah data serial belangko sudah sesuai atau belum. Setelah serial belangko terisi, maka dikirim ke IPSCA. Terdapat dokumen yang belum dilengkapi, kita kembali ke fitur edit permohonan. Untuk melengkapi dokumen yang belum lengkap, masuk ke tab upload pendukung. Di sini terdapat tanggal PEB atau PE yang belum terupload, belum tersimpan. Kita coba save data. Kita close, lalu kembali ke pengajuan permohonan. Di sini kita kirim ulang permohonan tersebut. Informasi nilai FOB, lalu pengisian nomor serial belangko kita isi, lalu kita kirim ke IPSCA. Terdapat notifikasi berhasil mengirim permohonan SKA. Lalu eksportir selanjutnya tinggal menunggu proses approval dari IPSCA. Saya akan coba login sebagai IPSCA untuk melakukan approval pada permohonan yang diajukan tersebut.
Di IPSKA terdapat menu permohonan SKA, lalu daftar permohonan SKA. Di sini terdapat satu form IJCI JPA yang barusan kita ajukan. Lalu untuk melihat detail dari data permohonan ini bisa diklik pada baris permohonan, lalu akan muncul detail dari permohonan yang diajukan. Langkah selanjutnya yaitu silakan untuk diproses dengan menekan tombol checklist pada kolom aksi. Jika permohonan berhasil diterima, maka step selanjutnya yaitu pemeriksaan dokumen. Lalu untuk melihat detail data dari permohonan bisa diklik kembali pada baris permohonan. Namun jika dirasa permohonan dari detail dari permohonan ini belum lengkap, silakan dicek kembali dengan menekan tombol lihat permohonan pada kolom aksi. Di sini terdapat lebih detail dari data permohonan yang diajukan. Terdapat informasi dari header, data goods, constructor, beserta dokumen yang diupload. Jika semua data sudah sesuai atau sudah oke, silakan disetujui dengan menekan tombol persetujuan. Namun jika dirasa terdapat data yang salah atau yang perlu diperbaiki oleh eksportir, silakan untuk ditolak dengan menekan tombol penolakan. Kita coba setujui. Terdapat konfirmasi ulang terkait nilai FOB USD. Jika nilai FOB USD sudah sesuai, maka bisa dilanjut. Langkah selanjutnya yaitu penomoran pada permohonan yang diajukan. Untuk inputan nomor SKA di sini tidak bisa dirubah karena kan generate by system, namun untuk tanggal SKA bisa disesuaikan oleh IPSKA. Dan untuk penanda tangan silakan dipilih sesuai pilihan yang tersedia. Setelah semua inputan sudah terisi, maka langkah selanjutnya disimpan. Lalu setelah menekan tombol simpan, terdapat konfirmasi ulang terkait data goods yang akan di-approve. Lalu lanjut ke proses approve dengan menekan tombol approve. Jika data berhasil disetujui pada proses pemeriksaan, silakan lanjut ke menu persetujuan SKA. Pada proses persetujuan permohonan ini bisa diklik pada baris permohonan untuk melihat detail dari data permohonan, atau bisa juga diklik icon cek data permohonan pada kolom aksi. Ini terdapat beberapa data, informasi terkait header, goods, constructor, beserta upload. Kita kembali. Jika dirasa data yang diajukan terdapat kesalahan, silakan untuk dibatalkan dengan menekan icon cakra dengan keterangan batalkan SKA. Namun jika data sudah sesuai dan akan diterima, silakan dipilih dengan centang box pada kolom sebelah kiri, lalu klik terima SKA. Jika proses persetujuan SKA sudah selesai, maka lanjut kepada penerimaan SKA.
Pada menu penerimaan SKA di sini terdapat satu data yang tadi sudah disetujui pada tahap persetujuan SKA. Lalu untuk melihat detail data dari permohonan ini, silakan diklik pada baris permohonan. Lalu untuk melihat lebih detail lagi, silakan diklik icon pada kolom aksi cek data permohonan. Di sini terdapat beberapa informasi terkait data header, data goods, serta cost structure yang diajukan pada permohonan. Lalu kembali dengan menekan tombol back. Jika data dirasa sudah sesuai dan sudah oke, silakan untuk menerbitkan SKA dengan menekan tombol checklist. Lalu silakan diisi untuk nomor serial form SKA-nya. Jika sudah terisi, maka lanjut dengan menekan tombol terbit. Terdapat notifikasi data berhasil diterbitkan. Lalu langkah selanjutnya kita masuk ke sisi eksportir untuk melihat data yang sudah diterbitkan oleh IPSKA. Masuk ke menu tracking SKA, kita cari dengan tanggal daftar yang sekarang. Di sini terdapat form IJPA yang baru saja kita ajukan dan berhasil di-approve oleh IPSKA. Lalu untuk melihat detail datanya bisa diklik. Dan bisa dilihat untuk output terakhir dari pengajuan form SKA tersebut dengan menekan tombol lihat pencetakan pada kolom aksi, lalu pilih belangko kosong. Ini adalah output terakhir dari pengajuan form IJPA yang bisa digunakan oleh eksportir. Mungkin sekian untuk demo terkait pengajuan form IJPA.